Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Tuhan, kami ingin hati kami ditaburi oleh firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kesehatan bagi jiwa, tubuh dan rohani kami. Mohon petunjuk juga melalui firman-Mu, agar hari ini kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Menolak Batu Penjuru. Matius 21 ayat 42 mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyebut dirinya sebagai batu penjuru yang ditolak oleh para pembangun. Dalam pembangunan, batu penjuru adalah batu permata, batu pertama yang diletakkan, yang menentukan arah, kestabilan, dan struktur dari seluruh bangunan. Tanpa batu ini bangunan akan goyah dan tidak memiliki titik tumpu yang kuat. Namun tragisnya dalam perumpamaannya, batu yang justru paling penting itu dibuang. Inilah gambaran yang Yesus pakai untuk menunjukkan bagaimana ia sendiri ditolak oleh para pemimpin agama dan bangsanya. Penolakan terhadap Yesus bukan sekadar keputusan salah pada masa lalu. Itu adalah potret dari kondisi hati manusia yang keras dan penuh kesombongan rohani. Meski demikian, rencana Allah tidak pernah gagal. Justru di atas dasar penolakan itu, Allah membangun jalan keselamatan yang kekal. Salib, simbol kehinaan dan penolakan, menjadi dasar dari kasih dan anugerah yang tak tergoyahkan. Batu yang dibuang manusia justru dijadikan Allah sebagai batu penjuru kerajaannya. Namun peringatan ini bukan hanya untuk mereka yang hidup di masa Yesus. Ini juga berbicara langsung kepada kita hari ini. Kita bisa dengan mudah menyebut Yesus sebagai juru selamat, tetapi enggan menjadikan Dia sebagai dasar hidup kita sehari-hari. Kita lebih suka membangun hidup di atas ambisi, kenyamanan, relasi, pencapaian pribadi, bahkan hal-hal rohani yang sebenarnya didasarkan pada motivasi diri. Kita mau berkat-Nya, tetapi enggan tunduk pada kehendak-Nya. Akibatnya, hidup kita mudah goyah saat badai datang karena dasarnya bukan Kristus. Membangun hidup di atas Kristus berarti menyerahkan semua aspek kehidupan kita, mulai dari keputusan, impian, relasi, sampai sikap hati kepada otoritasnya. Itu berarti percaya bahwa hanya fondasi Kristus yang mampu menopang hidup kita dengan kokoh, baik dalam masa kelimpahan maupun kesesakan. Ketika Yesus menjadi dasar, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup yang kokoh hanya bisa dibangun di atas Kristus, batu penjuru yang sekalipun ditolak manusia, dipilih Allah sebagai dasar keselamatan. Jadi kesimpulannya, menolak batu penjuru adalah menolak Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang menerima Yesus, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, menjadikan kami lebih kuat lagi bahwa di dalam menjalani hidup ini kami harus tangguh, harus kokoh bersama dengan Tuhan Yesus. Kami pasti bisa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat melanjutkan aktivitas. Elroy, Tuhan melihat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.